Hey, this is Dynamic Indonesia, and you're listening to SOS Podcast, School of Social Media. Are you ready? Check this out. Time to listen and execute. Drop the beat. Halo, welcome back semuanya. This is SOS Podcast, School of Social Media, brought to you by Dynamic Indonesia, a digital marketing and branding agency. Yep, we still have Miss Rosie. Halo, apa kabar? Hi Dayang, I'm good. Hope Masih you di are Bali ya? too. Yes. This is really cool. Kemarin kita kan ngobrolin gimana to win over our competitor gitu kan. Dan Miss Rosie itu udah spill the bean yang menurut aku, wow, ini baru nih buat aku gitu. Ketika kita bisa menyampaikan sebuah pesan ataupun message yang tepat kepada potential target market mereka kita yang mereka butuhkan. This is yang mereka butuhkan ya. Dan untuk di episode kali ini kita akan ngobrolin do and don'ts kali ya. Mungkin lebih kepada don'ts, kesalahan-kesalahan yang sering kita lakukan ketika kita building personal branding gitu. So Miss Rosie, back to our last episode kan kita ngobrolin tentang yang mereka butuhkan gitu. Nah Miss Rosie, kita kan sering dapetin mind cluttered ya. Kayak mereka tuh butuh ini, mereka butuh ini A, B, C, D, E, F, G, H, I, J gitu. Gimana sih cara membuat pattern ataupun message yang baik dan benar itu Miss Rosie? Kalau tadi Dayang sempat mention kita bakalan ngomong salah satu kesalahan ya Heeh, orang heeh. pada saat mereka kurasi personal branding mereka. Iya. Salah satu kesalahannya adalah mereka nggak punya clear message tentang siapa diri mereka. Kalau kita I ngomong tentang personal see. brand berarti it's about us, it's about the personality of the people gitu. Mm-mm. Um, Ini akan menimbulkan satu hal yang rancu atau bias. Misalnya aku Oke. seorang, lawyer aja ya, ngomongnya sekarang pakai Mm-mm. contoh lawyer gitu ya. Mm-mm. Aku nggak jelas aku spesifiknya di handle case apa, apakah case Ah, perceraian, case misalnya, harta gono gini, I atau see. case misalnya sengketa bisnis, atau case Wow. misalnya tentang apa, penipuan misalnya, atau penggelapan uang. Jadi kalau aku muncul sebagai lawyer, ya aku kalau nggak punya spesifikasi tertentu, Uh-huh. I'm just like another lawyer yang kayak aku bakalan bisa bakalan nggak punya satu added value gitu. Tapi kalau aku Mm-mm. datang sebagai aku nih lawyer nih, aku spesialis di klien yang mau divorce memang, urusin Mm-mm. semua kasus perpisahan tentang rumah tangga. Nah, ini Mm-mm. kan bikin aku punya message yang sangat jelas. Potensial target marketku adalah pasangan-pasangan yang memang membutuhkan jasaku. Nah, ini kan udah Mm-mm. mengerucutkan aku pada satu market tertentu dan case tertentu. I Aku see. hadir di potensial target market di pasangan yang memang berseteru, memang kepingin Mm-mm. kepingin pisah misalnya ya. I see. Sorry kalau Mhm. contohnya agak nggak enak, tapi cuma itu fair Harus, aja harus. gitu ya. Real situation. Real, ya. Ya. Mhm. Dan message-nya, bayangin kalau aku udah pilih satu ini ya, spesifik value-ku gitu ya. Mhm. Aku akan ngomong ke potensial target market-ku, aku akan misalnya solve the case itu tanpa bertele-tele. I I see. want to just get it down fast, I want to help you supaya ini case bisa selesai dengan cepat, ngomongnya di depan target Mhm. potensial market yang sesuai dengan message yang sesuai. Nah, Mmm. kita penting banget untuk punya message ini siapa diri kalian, gitu. Itu Mmm. salah satu, kesalahan yang mungkin orang-orang berpikir, "Ya aku ya lawyer-lawyer aja, aku terima semua case kok," gitu. I Nah, see. akhirnya kayak orang akan bingung, kalian akan jadi salah seorang lawyer yang dipertimbangkan, tapi bukan cross their mind tiap kali mereka punya satu, spesifik case, I gitu. Balik see. lagi, tadi sorry pertanyaannya apa? I need to Iya, iya. explain about this Oh, iya, dulu, iya, gitu. sure, of course, of course. Enggak, aku tadi ngobrol yang kayak gimana cara bikin message-nya, kan dirimu udah tadi nge-state Oh, kan bahwa kebanyakan oke. salah karena terlalu general gitu. Nah, kalau kayak gitu nih, Mhm aku udah mhm. mau nih Miss Rosie gitu kan, I wanted to be a specific lawyer but I am confused. Kan biasanya gitu ya, Mhm. mantranya Mhm mhm. orang-orang yang kayak, aku bingung," yang kayak, kalau Iya, menurut oke. Miss Rosie itu gimana tuh cara overcome itu semua? Jawabannya as simple as ada di peribahasa, malu bertanya sesat di jalan. If you are Asik. confused, Mhm. just ask your potential target market. Sebenarnya kalau Ah, kamu misalnya, ngomong tentang balik ke izin properti ya, iya, kita heeh. targetkan misalnya, potensial target market kita adalah keluarga muda yang baru menikah yang nyari rumah misalnya. Ya Ah, udah, if you are confused, apa yang mereka butuhkan, problem-problem apa yang jadi, masalah buat mereka, just pick
to your potential target market gitu ya. Mhm. Jadi do some research, invest Mhm. your time untuk ketemu dengan Mhm. misalnya 10 pasangan yang bakal nikah. Tanyain aja, Mhm. guys, kalau kalian mau beli rumah itu apa sih yang jadi main consideration-nya kalian? Tanyain aja gitu Mhm. dari Mhm. 10 atau 20 pasangan, you will find the pattern, you will find the main problem itu apa. Ya, coba Mmm. dikerucutin jadi 3 sampai 5 main problem. Misalnya tentang properti. Main Mhm. problemnya biasanya let's say tentang budget, tentang Iya, lokasi, sama tentang bener. terms of pembayaran misalnya. Ya, DP yang terlalu gede biasanya nggak akan dilirik karena mereka biasanya usia produktif yang masih merintis kerjaannya kayak Iya, gitu ya. iya, iya, iya. Jadi eh pokoknya as simple as ask and you will Mmm. find the answer. Mmm. Iya ya, kalau iya bener ya, kalau nggak tahu ya bingung ya tanya gitu. Tapi berarti Mm-mm. ketika kita bertanya untuk membuat narasi itu berarti yang kita butuhkan adalah benar-benar go speak to our potential target market ya berarti ya Miss Rosie ya. Dan Yes, problem-problemnya kayak gitu kan banyak ya Miss Rosie ya. Misalnya nih aku di agent property gitu kan. Oh yang kayak oke, berarti aku mau nargetin contohnya orang yang baru nikah gitu. Nah mereka kan rame tuh Miss Rosie yang menjadi problem, maka semuanya harus di-highlight atau kayak gimana ya tuh Miss ya? nah, kita mesti tahu kita ini spesifik, jualan produk apa. Misalnya Mhm. rumah-rumah yang di atas 1 miliar ya, kalau kita Mhm. ngomong, properti. Nah, Mhm. kalau gitu kalian harus cari pasangan yang mau nikah, yang mampu beli rumah 1 M. Kalian harus do some research. Orang yang mampu Oke. beli rumah 1 M tuh biasanya yang punya gaji berapa sih? I Gitu, dengan see. kebutuhan mereka, misalnya tinggal di Jakarta atau tinggal di Surabaya, living cost-nya berapa sih? Sehingga bisa ketemu nih gajinya orang-orang, ini yang seberapa untuk bisa afford rumah yang harganya 1 M misalnya. Mmm, Nah, mhm, terus mhm, kalian mhm. cari nih, kalian bisa temukan pasangan-pasangan ini dengan gaji segini, living cost segini, itu di mana? Ask I them, see. cari yang spesifik, jangan cari random pasangan yang mau nikah, karena mereka akan ngomong problem di kelasnya mereka. Bisa jadi nggak spesifik dengan produk yang True. kamu jual gitu. Wow, wow. Ini berarti journey untuk understanding bikin message-nya itu adalah tahu diri kita dulu seperti apa, tahu potensial target market kita seperti apa, terus balik lagi ke produk atau jasa yang pengen kita jual itu kapasitasnya di mana gitu ya Miss Rosie dan cari nih orang-orang yang match Bener. dengan produk dan potensial. Wow, ini udah clear banget loh Yes. guys. Mantap jiwa. Oke, Bener so banget. heeh, heeh, heeh. Menarik. Nah, kalau menurut Miss Rosie nih ketika looking at people building their personal branding dan message pasti aku yakin banyak lagi kan ya Miss Rosie ya yang hal-hal yang we do it wrong gitu. Biasanya yang most commonly itu apa sih Miss Rosie kayak 2 atau 3 hal gitu yang harus kita pay attention to? Iya, nomor satu nggak tahu siapa potensial target market. Jadi apa yang kita amplify, misalnya Mhm. misalnya let's see, aku langsung pakai contoh ya. Misalnya Ya, aku agent properti untuk rumah yang harganya 1 miliar. mhm. Tapi bahasa komunikasiku, aku nggak tahu potensial target marketku. Jadi aku ini cuman sebagai agent properti yang sebenarnya aku Iya. sadar produk-produk yang aku mau jual tuh rumah-rumah di harga tertentu. Aku Mmm. komunikasinya ke orang yang salah, Oh, pesannya pakai wow. pesan yang salah, Wow. gitu. Jadi kalau ambil contoh agent properti, kita jualan rumah harga 300 jutaan, bahasa komunikasinya itu totally different dengan kita jual satu produk premium yang harga, propertinya 5 M. Kita untuk Yes. target potensial market 5 M, kita nggak bisa loh ngomong kayak, "Hey guys, belilah ini properti paling gini." Orang di kelas 5 M nggak bisa dijualin dengan cara kayak gitu loh. Wow. Iya. Tapi dan sebaliknya, orang yang, jualan properti 300 jutaan, jangan diperlakukan kayak dia beli 5 M. Iya. Bahasanya profesional, Iya, iya, iya. bahasanya itu formal, bahasanya udah di kelas yang di awang-awang gitu ya. Orang yang di properti ini nggak akan relate, mereka akan berpikir, Mmm. "Propertinya mahal ini pasti kalau cara Iya. jualannya kayak gitu." Udah takut duluan ya? So, udah takut duluan. Iya. Jadi, kita mesti tahu benar-benar clear gitu, yang kita jual apa. Jadi, Mhm. ya everything yang clear itu akan makes us easier. So, Mmm. jangan boro-boro dulu kurasi personal branding kalau kalian nggak firm dulu why-nya, kepada siapa, kalian tuh cocoknya, mmm, apa ya, target melayani potensial target market yang seperti apa gitu. Kayak Mmm. psikolog nih, saya Iya, ngomong iya, contoh iya. lain ya, Iya, iya, iya. psikolog ya, Mhm. jasanya jasa konsultasi. Masalahnya cenderung di masalah yang apa? Rumah tangga, mental health di area misalnya teenager, atau tentang karir.
Ya kan, itu kan udah beda banget gitu Iya loh. iya 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 Jadi iya. ya make it specific gitu loh. Mmm, Please set your clear message. Nah, mhm, nentuinnya ke why kalian, kalian mau layani pasar yang mana, apa yang penting buat kalian, apa yang bikin kalian tuh gregetan, mhm. apa yang bikin kalian bener-bener kayak nggak bisa diemin satu masalah tertentu. Mungkin that's where your calling is, gitu loh. Mmm, Mesti di-clear-in di situ dulu, gitu I loh. see I see. Berarti itu banyak yang common mistake-nya tuh emang nggak tahu aja sebenarnya siapa yang mau dia impact gitu Iya, ya. Oke oke. nggak tahu Kalau dan nggak mau cari tahu, gitu. nah itu lebih parah lagi tuh, udah nggak tahu, nggak Mhm, mau cari tahu, terus mhm, komplain lagi kan di sosial media. Wah, lucunya dunia mhm. ini. Anyway, nah kalau menurut Miss Rosie nih, masalah distribusi nih Miss Rosie, kan banyak yang, let's say kita udah ya kayak Miss Rosie tadi bilang banyak, produk bagus tapi banyak orang yang nggak tahu gimana bisa laku gitu kan. Nah gimana nih Miss Rosie, kita nih as a personal branding gitu kan, as a personal we wanted to be perceive like, misalnya X, Y, Z kayak tadi kan, agen properti yang sangat trustworthy untuk produk, luxurious contohnya gitu kan. Nah, bagaimana kita bisa diketahui oleh orang kan, aku thinking-nya, oh berarti kan harus distribusi kan istilahnya. Apa sih kesalahan-kesalahan distribusi yang dilakukan oleh, para para personal branding builder, Miss Rosie? Ya, salah menemukan di mana target market potensial kita berada. Mmm, Terus mhm salah mhm. bahasa komunikasinya itu, I see. gitu. Jadi Jadi nggak relate ya? ibaratnya nih, Mhm iya, ibaratnya kita jualan payung atau jualan mhm. apapun ke orang yang nggak butuh. Jadi sekeras Mhm apapun kita ngomong, ya orang yang kita jualin nggak butuh. Ibarat jualan sisir deh ke orang yang Iya. nggak punya rambut. Di depan kita ada 10 orang ya yang botak semua, Mhm. cowok-cowok, tapi kita jualan sisir mutakhir atau jualan alat catoh mutakhir di depan Iya. orang yang nggak butuh. As simple as that. Mereka loh Oke. nggak butuh produk Mmm, kita, tapi kita mhm. ngomong dengan gencar ke orang yang salah. Mhm As mhm. simple as that. Maybe kalau Wow, jasa kalian nggak laku, siapa tahu kalian selama ini koar-koar di depan orang yang nggak tepat. Di I depan orang yang see either nggak butuh atau nggak mampu untuk beli, jasa kalian. So I find, see. bener-bener positioning-nya itu harus dicari dulu. Terus yang Mhm kedua step-nya, di mana kalian bisa nemuin orang-orang ini? Kalau di dunia digital, apakah mereka biasanya mencari produk dan service itu lewat, Google atau mhm kalian ditemukan lewat hashtag di Instagram, atau mhm misalnya orang-orang ini ada di TikTok, gitu. Jadi mhm mhm. bener-bener harus tahu siapa dan di mana orang-orang potensial Mhm. ini berkumpul, as simple as that. I see, di mana mereka berkumpul, which is come to my final question nih Miss Rosie gitu. Apakah bangun personal brand itu hanya sekadar mempromosikan diri di sosial media atau ada platform-platform lain Miss Rosie? Ya, I believe personal branding itu sebenarnya nggak melulu di sosial media, gitu. Mhm mhm. Jadi disadari atau tidak, disukai atau tidak, setiap Mmm, orang itu punya personal brand. Jadi wow, biasanya saya oke. tuh suka ngomong, personal Mhm, brand kita itu adalah apa yang orang-orang omongin tentang kita pada I saat see. kita ada di situ, Mhm gitu. Gitu, misalnya ngomongin tentang agent properti lagi nih, "Eh, jangan beli di dia, dia ini loh orangnya kayak gini." Atau, "Eh, mhm kamu belilah di dia karena dia tuh orangnya gini gini gini." What people talks behind your back, itu that's your personal brand, mhm gitu. mhm. Jadi, Wow. in your real life itu kalian juga harus walk your talk, kalian juga harus bener-bener, apa ya, kalau kalian ngomong di sosmed kalian adalah agent yang trustworthy, jangan sampai Mhm. di dunia nyatanya itu kalian ya itu sukanya misalnya bohongin orang atau suka kalau ngomong A ternyata besok berubah jadi B gitu. Janji-janji Mhm. yang udah kalian sampaikan ke klien itu ternyata kalian nggak deliver. So harus align dong apa yang kalian ngomong dan sampein baik di dunia sosial media dan pada real life-nya gimana gitu. Mhm mhm mhm. Wow, that's really cool, that's really cool. I think that's the closing buat ini kita ya Miss Rosie ya, final segment bukan final segment, second segment kita di episode kali ini. Dan nanti kita akan karena lagi rame banget ngomongin tentang social media building, personal branding social media kan kita akan bahas nanti di topik berikutnya, di episode berikutnya. Thank you Miss Rosie, see you in the next episode everyone, bye-bye. Thank you for listening to SOS Podcast, School of Social Media Podcast, empowered and supported by Dynamic Indonesia, sebuah digital marketing and branding agency. By the way, jangan cuma didengerin ya, tapi dipraktekin. Anyway, ciao, bye-bye.